Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafin Agung. Di sini saya mau mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Tracer Studi berbasis website pada SMN 1 Kuterjo, Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, latar belakang. Tracer Studi merupakan salah satu cara sekolah atau instansi untuk memperoleh data lulusan yang digunakan sebagai masukan untuk perbaikan proses pembelajaran. SMN 1 Kuterjo adalah salah satu SMA negeri berakreditasi A di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. SMN 1 Kuterjo telah melakukan tracer studi sejak tahun 2016 dengan sistem tracer yang digunakan yaitu Google Form dan rekap datanya menggunakan Microsoft Excel. Dan dua, ada permasalahan. Yang pertama, pengisian kuesioner alumni tidak menggunakan akun atau login khusus yang dibuat dari pihak sekolah. Dan yang kedua, tidak ada notifikasi secara real time untuk mengetahui data masuk. Pada Google Form hanya tersedia fitur notifikasi lewat email. Dan yang ketiga, masih menggunakan sistem perumusan melalui Microsoft Excel untuk mengetahui hasil pengolahan data dalam bentuk angka maupun grafik. Solusi yang ditawarkan yang pertama, dibuatkannya aplikasi Tracer Studi yang mempunyai akses login khusus yang dibuat SMN 1 Kuterjo dan mempunyai pembatasan pengisian kuesioner oleh alumni. Yang kedua, dibuatkannya aplikasi Tracer Studi yang mempunyai fitur berupa notifikasi secara real time untuk data masuk agar pihak BK dapat mengetahui data terupdate. Dan yang ketiga, dibuatkannya aplikasi Tracer Studi yang mempunyai visualisasi data dalam bentuk grafik secara otomatis yang nantinya dapat mengolah serta menampilkan data secara informatif, real-time, dan dinamis dengan menggunakan statistik deskriptif. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, laporan yang dihasilkan nantinya adalah laporan identitas alumni yang sudah mengisi kuesioner, laporan uji G-Square, laporan mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, dan laporan kualitas alumni. Yang kedua, pengambilan data identitas alumni dilakukan ketika pengumuman kelulusan SNMPTN. Yang ketiga, data yang diolah nantinya data dari hasil kuesioner alumni setelah lulus dan hasil kuesioner alumni 1 tahun setelah lulus. Yang keempat, data yang nantinya diolah menggunakan statistik deskriptif adalah jumlah pengisian kuesioner, banyaknya lulusan yang berkuliah, bekerja, dan berwirausaha, hasil kuesioner mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, kampus atau tempat kerja penerima alumni terbanyak, kualitas alumni, dan mengenai keterkaitan antara jurusan yang diambil di SMA, minat belajar atau bekerja, dan kepuasan hasil pekerjaan atau perkuliahan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, dapat mengolah data Tracer Studi untuk kegiatan penelusuran, penambahan syarat akreditasi sekolah, dan bank data alumni SMN 1 Kuterjo. Yang kedua, dapat melakukan pengisian kuesioner dengan cepat, tepat, update, dapat digunakan alumni kapanpun, serta dapat digunakan untuk pengembangan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu SMN 1 Kuterjo dapat dalam melakukan proses pelulusan alumni. Yang kedua, membantu lulusan untuk memberikan saran dan kritik kepada SMN 1 Kuterjo. Yang ketiga, membantu SMN 1 Kuterjo dalam menemukan hasil penelusuran alumni. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada Tracer Studi, ada aplikasi, ada statistik deskriptif, G-Square, waterfall, black box testing, skala dan visualisasi data. Untuk metode penelitian waterfallnya ada communication, planning, modeling, construct, dan deployment. Nah, untuk communication terdapat studi literatur, observasi, dan wawancara. Yang di planning ada jadwal pengerjaan, yang di modeling ada analisis dan desain, di construction ada coding dan testing, di deployment ada implementasi. Dan juga terdapat IPO. Di sini ada 3 IPO. Yang pertama ada IPO Master, yang mana terdapat 6 proses, yaitu ada pengolahan data tahun periode, pengolahan data jurusan kelas, pengolahan data jenis pertanyaan, pengolahan data alumni, pengolahan data pertanyaan alumni, pengolahan data user. Selanjutnya ada IPO transaksi dan transaksi pengisian dan pengolahan kuesioner. Ada 3 proses, yaitu pengisian kuesioner alumni, pengisian data kuesioner menggunakan statistik deskriptif, pengolahan data kuesioner menggunakan G-Square. Selanjutnya ada IPO pembuatan laporan, ada 4 proses, yaitu pembuatan laporan identitas alumni, laporan fasilitas dan kualitas belajar mengajar, laporan kualitas alumni, laporan keterkaitan antara jurusan SMA, minat, dan kepuasan terhadap jurusan kuliah atau kerja. Selanjutnya ada demo aplikasi. Awalnya BK melakukan login terlebih dahulu.
Nah, di sini ada tampilan dashboard dan di sidebar-nya di sini ada menu master dan menu laporan. Untuk master sendiri ada survei, ada master survei, ada jurusan kelas, ada master pegawai, alumni, user, jenis pertanyaan dan pertanyaan. Dan di laporan ada identitas alumni, uji statistik, kualitas sekolah, dan kualitas alumni. Nah, untuk awalnya pihak BK melakukan pengisian periode survei terlebih dahulu. Setelah melakukan pengisian periode survei, pihak BK melakukan pengisian pertanyaan. Nah, karena di sini pertanyaannya sudah saya inputkan, jadi nanti saya contohkan dengan periode angkatan tahun 2020-2021. Setelah itu, pihak BK melakukan penginputan data alumni. Di sini penginputan data alumni ada dua jenis. Yang pertama ada penginputan manual dengan mengisi field yang sudah disediakan, ada nama alumni, jurusan, periode angkatan, dan lainnya. Dan ada import melalui Excel. Di sini saya contohnya melakukan import melalui Excel. Di sini saya coba untuk menambahkan siswa yang namanya Hendra. Karena di sini cuma ada Fani Rizky Mahendra, saya coba tambahkan satu lagi. Di sini sudah ada siswa yang bernama Hendra. Di sini ada action ada 3 action, yaitu ada lulus, edit, dan delete. Nah, di sini itu karena dia masih ada tombol lulus, berarti dia itu masih dikategorikan masih siswa, belum menjadi alumni. Nah, untuk menjadi alumni, sebelumnya saat dia belum menjadi alumni, dia mencoba untuk mengisi kuesioner. Karena ada notifikasi dia belum menjadi alumni, jadi pihak BK harus melakukan klik pada lulus agar data terupdate. Dan di sini Hendra statusnya sudah menjadi alumni. Setelah statusnya menjadi alumni, di sini dia bisa melakukan pengisian kuesioner. Nah, untuk pengisian kuesionernya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengisian kuesioner kegiatan setelah lulus. Nah, yang kedua ada sarana dari sekolah sendiri. Nah, setelah melakukan pengisian dari sarana, nantinya pihak BK melihat pada laporan identitas alumni, atau bisa melihat dari notifikasi ini ada Hendra masuk. Untuk setelah melakukan mengisikan kuesioner, lalu setelah diklik bisa melihat pertanyaan dan jawaban dari si Hendra tadi. Oke, setelah itu untuk jawaban-jawaban dari alumni dapat dilihat di laporan identitas alumni. Setelah itu, untuk sarana dapat dilihat di laporan kualitas sekolah. Nah, di laporan kualitas sekolah ini terdapat bar yang berisikan persentase dari setiap sarana yang diajukan oleh SMA. Jadi ada bar persentase seperti ini, dan juga ada tabel-tabel perhitungan dalam bentuk angkanya. Oke, setelah itu, karena tadi alumni sudah mengisi bar yang berisikan persentase dari setiap sarana yang diajukan oleh SMA. Jadi ada bar persentase seperti ini, dan juga ada tabel-tabel perhitungan dalam bentuk angkanya. Oke, setelah itu, karena tadi alumni sudah mengisi, saya coba demokan alumni 1 tahun setelah lulus.
Jadi di sini saya coba gunakan alumni Hendra tadi, karena dia di sini sekarang tahun 2022 dan lulus tahunnya 2022, maka saya akan ganti menjadi tahun 2020. Jadi dia 2 tahun setelah lulus. Nah, sebelum itu saat BK login dan ada siswa yang 1 tahun setelah lulus, perhitungannya 1 tahun setelah lulus, dia akan memberikan tabel seperti ini untuk mengetahui siapa saja siswa atau alumni yang dia udah 1 tahun setelah lulus. Lalu pihak BK melakukan email ke alumni tersebut atau melakukan kirim WA ke alumni tersebut. Setelah itu, saat alumni sudah menerima pesan dari BK, dia melakukan pengisian sekali lagi. Nah, untuk kelanjutannya ini ada uji G-square. Jadi bagaimana kesesuaian antara jurusan dengan pekerjaan yang diambil, karena kemungkinan dia sudah bekerja atau berkuliah sekarang. Nah, setelah itu melakukan pengisian kualitas alumni. Nah, kualitas alumni itu bergantung kepada tadi awalnya dia ngisi kuliah dan sekarang pertanyaan sudah disesuaikan dengan perkuliahan. Nah, setelah selesai melakukan pengisian, dapat dilihat juga pada laporan uji statistik terlebih dahulu. Nah, untuk uji statistik sendiri, di sini perhitungannya itu melakukan perhitungan F0 terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan perhitungan F0, mencari FH, lalu mencari F0 min FH pangkat 2, lalu mencari F0 min FH pangkat 2 per FH. Nah, di sini setelah perhitungan dilakukan, muncul satu kesimpulan. Karena di sini itu rumus G-square itu menghitung perbandingan antara G-square tabel dengan G-square hitung. Nah, di sini itu G-square hitung dan G-square tabel sudah ditentukan dari jumlah tabel yang sudah ada di sini. Karena di sini G-square hitungnya kurang dari G-square tabel. G-square tabel tadi ada tabel tersendiri untuk perhitungannya. Maka dapat disimpulkan tahun 2020, tahun 2021 untuk periode surveinya itu nggak berpengaruh antara jurusannya dengan jurusan kampus. Untuk yang lain juga ada antara minat belajar dengan jurusan, kepuasan belajar bekerja dengan pekerjaan yang diambil saat ini. Nah, untuk selanjutnya ada di dashboard. Nah, di dashboard sendiri terdapat banyaknya yang wirausaha, banyak yang kuliah, banyak yang kerja, dan banyak yang sudah mengisi kuesioner, belum isi kuesioner, dan total alumninya. Nah, di sini ada kegiatan alumninya berapa persen, dan juga ada instansi atau universitas terbanyak yang bisa difilter berdasarkan periode survei. Jadi ada alumni jurusan pekerjaannya sesuai berapa persen. Di sini ada bahasa yang 26% dan ada IPA 41%. Ada yang jurusan tidak sesuai, ini persennya juga ada, dan dapat difilter berdasarkan periode ini. Karena di sini kosong karena tahun 2019-2020 tidak ada data yang diinputkan. Oke, dapat dilihat tahun 2020-2021, dapat dilihat juga grafik fasilitas belajar mengajar ini per tahun ya, tahun. Di sini yang ada datanya itu tahun 2020-2021. Jadi tahun 2021 bisa dilihat banyaknya yang menjawab sangat baik, itu ada 22% dan ada 75% menjawab baik, dan ada 3% menjawab cukup. Oke, setelah itu ada grafik kualitas alumni yang berkuliah dan grafik kualitas alumni yang bekerja. Kurang lebih untuk grafiknya sama dengan fasilitas belajar mengajar.
Hanya saja data yang diolah berbeda. Di sini ada grafik kualitas alumni yang berkuliah, ada 83% untuk yang baik, ada yang sangat baik 11% dan cukup 6%. Begitu juga yang bekerja, ada 79% yang baik, sangat baik ada 17% dan 3% ada yang cukup. Yang terakhir ada grafik kegiatan alumni. Nah, kegiatan alumni juga per tahun. Untuk yang kerja ada 7 orang dan kuliah ada 36 orang di tahun 2020-2021. Di periode tahun 2019-2020 ada 34 yang kerja, 37 yang kuliah, dan ada 1 yang wirausaha. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasi saya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama ada aplikasi tracer studi berbasis website pada SMN 1 Kutorjo dapat melakukan proses tracer studi dengan pengelolaan data menggunakan statistik deskriptif. Yang kedua, aplikasi tracer studi berbasis website pada SMN 1 Kutorjo dapat melakukan pengelolaan jumlah pengisian kuesioner, banyaknya lulusan yang berkuliah bekerja wirausaha, alumni yang jurusan atau pekerjaannya sesuai, alumni yang jurusan atau pekerjaan tidak sesuai, hasil kuesioner mengenai kualitas dan fasilitas belajar mengajar, kampus atau tempat kerja penerima alumni terbanyak, kualitas alumni, dan mengenai keterkaitan antara jurusan yang diambil di SMA, minat belajar atau bekerja, dan kepuasan jenis pekerjaan atau perkuliahan. Yang ketiga, ada aplikasi tracer studi terdapat notifikasi secara real time pada PK saat alumni selesai melakukan pengisian kuesioner. Nah, untuk sarannya, yang pertama, aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan API agar bisa terintegrasi dengan aplikasi lain. Yang kedua, sistem dapat ditambahkan pengguna lulusan sebagai penilaian dari kualitas alumni yang berkuliah maupun bekerja. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.